Please welcome di The Javu Channel. Mimin akan membahas aksi Buya Jujutsu Kaisen part 2. Poin-poin penting apa saja yang terjadi di aksi Buya bagian 2 ini. Oke, jangan banyak bacot lagi. Let's check it out. Setelah informasi tersegelnya Gojo Satoru tersebar ke kalangan para penyihir Jujutsu, para penyihir sekarang berfokus untuk menyelamatkan Gojo. Tetapi hal itu tidaklah mudah dikarenakan masih adanya penghalang yang menahan mereka. Di sisi lain, masalah setelah mereka dapat menghancurkan penghalang, yaitu kutukan tingkat tinggi dan para pengguna kutukan yang telah bekerja sama untuk menyegel Gojo Sensei. Para penyihir harus menghadapi dua masalah tersebut secara berurutan. Wah, bisa berabe bukan? Dimana kutukan tingkat tinggi itu sangat kuat serta pengguna kutukan yang belum diketahui kekuatannya. Tetapi para penyihir Jujutsu sudah membulatkan tekad mereka, yaitu untuk berfokus membebaskan Gojo Satoru walaupun apapun resikonya. Ketiga kelompok penyihir memasuki stasiun Shibuya secara bersamaan di lokasi yang berbeda. Pertama, mereka harus menghancurkan penghalang yang dijaga oleh para kutukan tingkat tinggi dan pengguna kutukan agar dapat masuk ke dalam stasiun. Kelompok Yuji bertarung dengan pengguna kutukan, dua orang kakek nenek dan seorang pemuda. Pertarungan antara kedua belah pihak sangatlah badas dan epik. Munculnya Toji Zenin yang disummon oleh nenek pengguna kutukan, tetapi sepertinya Toji terlalu kuat hingga membuat yang memanggilnya tidak bisa mengendalikannya. Bahkan mereka harus tewas di tangan Toji. Kelompok Meme yang sial harus bertemu melawan Geto. Geto mengeluarkan kutukan tingkat spesialnya, serta kelompok Atsuya dan Panda melawan pengguna kutukan. Maki Zenin, Naobito, dan Nobara harus sekuat tenaga melawan Dagon. Tetapi sebelumnya, para kutukan telah menargetkan Yuji. Ada Chuso dan Mahito yang berniat untuk membunuh Itadori Yuji. Dan Jogo yang ingin membangkitkan Sukuna. Walaupun dalam keadaan yang sangat genting dan harus babak belur, para penyihir dapat melewati rintangan tersebut. Nanami yang berhasil menghajar pengguna kutukan dengan badas, Meme dan adiknya yang mampu mengalahkan kutukan spesial milik Geto, serta Yuji dan Megumi dan Ino yang menang melawan pengguna kutukan. Kelompok Nanami, Maki, dan Nobito yang berhasil mengalahkan Dagon walaupun dengan susah payah karena bantuan dari Megumi dan Toji. Di sini Toji menunjukkan kekuatannya. Dia dapat mengalahkan Dagon yang telah menggunakan teknik kutukannya, yaitu teknik penghalang, dengan sangat mudah dan easy. Pokoknya emang gak ada obat Toji, overpower. Tetapi pertarungan mereka belum berakhir. Kelompok Nanami, Maki, dan Naobito setelah keluar dari penghalang Dagon, tiba-tiba mereka disambut oleh Jogo. Jogo ternyata jauh lebih kuat daripada Dagon, dan dalam sekejap mereka bertiga dikalahkan oleh Jogo. Tragis nasib mereka, bukan? Di sisi lain, Yuji bertemu dengan Chuso. Pertarungan Chuso melawan Yuji sangat-sangat keren parah. Tapi pada akhirnya Yuji harus kalah di tangan Chuso. Kejadian aneh terjadi di sini sesaat sebelum Chuso membunuh Yuji. Tiba-tiba Chuso mengingat kenangan bersama Yuji yang seakan-akan Yuji adalah saudaranya. Wah, menarik. Apakah Yuji juga merupakan dead painting sama seperti Chuso? Ketika Yuji pingsan dan tak sadarkan diri, tiba-tiba muncul dua perempuan pengguna kutukan, yaitu anak kecil yang dulu pernah diselamatkan oleh Geto di suatu desa sebelum Geto berkhianat. Mereka berniat untuk memberikan Yuji jari Sukuna agar Sukuna bangkit. Tetapi tiba-tiba Jogo muncul. Jogo juga ingin membangkitkan Ryomen Sukuna. Jogo juga memberikan 10 jari Sukuna ke Yuji. Setelah jari Sukuna ditelan oleh Yuji, yang berarti Yuji telah memakan 15 jari, dan tiba-tiba suasana berubah menjadi sangat mencekam. Yo, ujar Sukuna. Sukuna sang raja kutukan bangkit dengan 15 jari. Sukuna yang tidak suka diberi perintah
membunuh dua wanita pengguna kutukan tadi dengan kejam. Bahkan Sukuna mempermainkan Jugo dengan mengajak Jugo bertarung, dan imbalannya jika Jugo menang melawan Sukuna, Sukuna akan menuruti semua permintaan Jugo. Tetapi Jugo bukanlah tandingan Sukuna yang telah memakan 15 jari. Jugo juga sadar akan hal itu. Akibat pertempuran Sukuna dan Jugo, Atsuya Kusakabe dan Panda juga terseret dalam permainan Sukuna. Jugo mengeluarkan jurus terkuatnya. Sebuah meteor jatuh dari atas langit ke arah mereka, tetapi Sukuna tidak tergores sedikit pun. Sukuna memandang Jugo dengan bertarung menggunakan api yang merupakan keahlian Jugo. Wah, Sukuna benar-benar seorang cheater, Mina. Dia juga bisa meniru teknik Jugo. Jugo harus rela dirinya mati terbakar api Sukuna. Dahsyat banget Sukuna. Munculnya Urahime yang merupakan pelayan Sukuna. Lagi asik ngobrol, Sukuna tiba-tiba teralihkan pandangannya ke suatu tempat. Yah, di suatu tempat Megumi dalam bahaya. Sukuna langsung bergegas ke arah Megumi berada. Ternyata Megumi yang sedang sekarat telah memanggil Mahoraga, yaitu Shikigami terkuat yang dimiliki oleh Megumi. Pertarungan antara Mahoraga melawan Sukuna adalah pertarungan tingkat tinggi. Ini sangat mencekam hingga pada suatu momen akhirnya Sukuna mengeluarkan Ryuki Tenkai-nya. Yang istimewa dari Ryuki Tenkai milik Sukuna adalah tidak adanya pembatas antara penghalangnya atau dimensi lain. Jadi yang menjadi pembatas adalah tempat itu sendiri. Dismantle dan Cliff diluncurkan ke stasiun Shibuya dengan jarak 200 meter. Stasiun Shibuya hancur tanpa sisa. Sukuna dengan mudah mengalahkan Mahoraga dan menyelamatkan Megumi. Sesaat setelah itu, Yuji tersadar dan menyaksikan pembantaian tersebut. Penyesalan terjadi di dalam tubuh Yuji. Yuji seakan-akan merasa dirinya lah yang telah membunuh semua manusia non-saman yang berada di stasiun Shibuya. Di sisi lain, Nanami yang masih selamat akibat ulah Jugo harus sial bertemu dengan Mahito. Naas, Nanami Sensei harus mati di tangan Mahito. Entah takdir atau bukan, Yuji yang telah bertemu Nobara tiba-tiba harus dikejutkan dengan kemunculan Mahito. Mahito memancing amarah Yuji. Pertarungan pun terjadi antara Mahito dan Yuji. Lebih sialnya lagi, Nobara harus terkena serangan dari Mahito hingga membuat Nobara tak sadarkan diri. Tetapi munculnya Nita dan Todo yang berniat untuk membantu Yuji dan Nobara. Kemungkinan Nobara masih bisa selamat jika Nita berhasil menyembuhkan Nobara. Oke, bagaimana nasib Nobara dan para penyihir Jutsu kedepannya? Oke, mari kita tunggu aksi Shibuya part 3 tetap di Dejavu Channel.